Teman-teman yang sedang mencari soal TWK model yang terbaru, yaitu soalnya pendek tapi opsi semuanya positif semua, ini penalaran dan sulit untuk menemukan jawaban mana yang paling benar. Kebetulan kami dapat beberapa soal dari peserta yang sudah tes di bulan Agustus kemarin. Itu soal-soal terbaru, soalnya seperti ini dan seperti ini. Wes, gak usah lama-lama, ayo buruan teman-teman siapin alat tulisnya dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Spesial banget ini. Kita akan membahas soal TWK yang modelnya terbaru, penalaran. Kebetulan aku dapat dari beberapa siswaku di seluruh Indonesia dan juga tim Alfaiz ya, dan beberapa bimbel yang sudah support sama Alfaiz juga teman-teman. Oke, gak usah lama-lama ya. Ini spesial banget soal-soalnya. Siapin alat tulis teman-teman dan ikut merasakan soal terbaru ya. Ini hot banget soalnya. Silakan, siap semuanya, kita mulai. Soal pertama itu berkaitan dengan nasionalisme yang dikaitkan dengan Sumpah Pemuda. Dalam era modern saat ini, apa hambatan utama yang dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti pada zaman Sumpah Pemuda dahulu? Yang A, teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis dan kurang peduli pada isu-isu nasional. Perpecahan sentris antar daerah yang menyebabkan sulitnya membangun rasa persatuan dan kesatuan. B, kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda karena pengaruh budaya asing. D, dominasi konten hiburan di media sosial yang mengalihkan perhatian dari isu-isu kebangsaan. E, kurangnya pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan di kurikulum sekolah. Kalau kita lihat, ini semuanya merupakan hambatan gitu ya. Nah, tipe modelnya seperti ini teman-teman. Semua itu ya merupakan jawabannya hambatan. Tetapi soal itu biasanya punya karakteristik dia itu minta yang seperti apa. Nah gitu kan. Ternyata yang diminta adalah hambatan yang paling utama yang kita kaitkan dengan zaman Sumpah Pemuda dulu. Berarti untuk mengerjakan soal TWK yang terbaru, maka kita perlu punya pemahaman atau konsep atau teori dasar dulu, yaitu teori-teori nasionalisme yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Dan nasionalisme itu kan ada ya dan dideklarasikan saat Sumpah Pemuda, bahasanya seperti itu ya. Real nyatanya nasionalisme itu ada di Sumpah Pemuda, yaitu Kongres Pemuda yang kedua, ya kan, yang di tahun 1928. Nah, teman-teman, Kongres Pemuda yang pertama itu kan gagal karena salah satunya tidak sepakat antara ketua, yaitu Bapak Tabrani, dengan Muhammad Yamin. Nggak sepakat terkait bahasa pemersatu, yaitu pada waktu itu pakai bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang kedua itu alasannya apa? Alasannya organisasi-organisasi pada waktu itu di Kongres Pemuda 1 itu masih bersifat kedaerahan, satu sama lain belum saling percaya. Nah, ketika Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda kedua, maka sudah saling percaya. Mereka sudah memiliki kesadaran bahwa mereka itu berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Nah, kata kunci dari nasionalisme di zaman Sumpah Pemuda adalah mereka memiliki kesadaran. Maka pengertiannya kan dikaitkan dengan kita memiliki kesadaran bahwa kita memiliki kesamaan cita-cita, tujuan. Itu kan arti dari nasionalisme, kesamaan cita-cita, tujuan, sehingga kita akan timbul rasa kesetiaan kepada bangsa dan negara, gitu kan. Nah, kata kuncinya adalah kesadaran, sehingga kita memiliki kesamaan tadi, kesadaran akan kesamaan yang kita miliki tadi, gitu. Nah, maka kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Kita perdalam lagi, yuk kita bahas. Nah, kalau fokus ke teknologi yang berkembang pesat membuat generasi muda lebih individualis, itu merupakan hambatan, tetapi bukan hambatan utama, karena teknologi yang berkembang pesat itu juga menjadi sebuah kelebihan juga untuk bisa memperkuat nasionalisme atau ya memajukan negara tersebut juga, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, perpecahan sentris antar daerah ini sudah terjadi memang pada waktu itu ya. Nah, ya, ini merupakan sebuah hambatan, tetapi bukan hambatan utama pada waktu itu ya. Zaman Pak Muhammad Hatta, kemudian Pak Soekarno, mereka kan berbeda tempatnya, tetapi mereka itu ya walaupun daerahnya beda, tapi mereka tuh punya persamaan nasib, persamaan cita-cita dan tujuan, sehingga mereka bersatu, memiliki jiwa nasionalisme. Nah, berarti kenapa mereka bisa bersatu walaupun tempatnya berbeda? Berarti tempat itu bukan masalah utama, karena mereka itu memiliki kesadaran. Nah, hambatan saat ini yang terjadi apa, teman-teman ya? Salah satu hambatan utama yang terjadi karena kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme di
kalangan generasi muda karena salah satunya pengaruh budaya asing. Nah, maka yang kita kaitkan ya hambatan utama yang akan dihadapi generasi muda dalam mewujudkan nasionalisme seperti zaman Sumpah Pemuda adalah kurangnya kesadaran akan nilai-nilai nasionalisme. Maka jawabannya yang C. Bismillah, semoga makin semangat belajarnya. Oke, kita yel dulu biar makin semangat. Ciro lupa karena C itu cinta. Semangat teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada ya. Terima kasih atas dukungan kalian yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Semoga channel ini bisa terus ngebantu teman-teman yang sedang berjuang di CPNS. Semoga bisa lulus dan diterima. Amin. Semangat semuanya. Lanjut. Jadi kemarin di grup aku dapat soal ini, ada yang ngirimin dari PC juga dari siswa. Ternyata menurut aku soalnya ini sangat sulit ya. Ini soal yang menurut aku hot banget ya. Seperti soal-soal kehidupan, Siti adalah mahasiswa di suatu komunitas budaya. Saat sedang rapat terjadi pertengkaran karena perbedaan kebudayaan dan pandangan. Sikap Siti yang paling tepat yang mencerminkan nasionalisme. Nah, ini cukup sulit. A. Membiarkan saja karena tidak ingin terlibat dalam konflik. B. Menegur agar panitia melaksanakan rapat dengan santai untuk meredakan ketegangan. C. Tetap berada di sana dan mendengarkan semua pandangan dengan penuh empati. D. Tetap memberikan pandangan secara konstruktif meskipun ada pertengkaran. E. Memberikan ulasan positif dan negatif secara objektif meski sedang terjadi pertengkaran. Ini luar biasa. Hot banget sih menurut aku. Oke, silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Ya, kata kuncinya di sini adalah seorang mahasiswa di suatu komunitas budaya. Ya, dia mahasiswa. Dia bukan pimpinan, dia anggota mungkin di sini. Saat sedang rapat terjadi pertengkaran karena perbedaan kebudayaan dan pandangan. Sikap Siti yang paling tepat mencerminkan nasionalisme. Nah, ketika memang rapat, namanya komunitas budaya pasti akan ada pandangan yang berbeda, kemudian perbedaan budaya itu pasti ada. Dan ketika rapat pasti ya tidak bisa dipungkiri pasti akan terjadi konflik ya. Ya mau tidak mau pasti ya di beberapa rapat pasti akan bisa terjadi konflik. Ya memungkinkan dengan sangat besar akan terjadi konflik karena perbedaan budaya tadi, perbedaan pandangan tadi, teman-teman. Nah, maka sikap Siti, bagaimana dia supaya ini tidak sampai terjadi perpecahan gitu. Ini pertengkaran mungkin hal yang wajar ketika membahas hal yang penting, krusial gitu ya. Nah, sikap yang paling penting mencerminkan nasionalisme. Kalau A. Membiarkan saja karena tidak ingin terlibat, itu pasti jelas bukan. Menegur agar panitia melaksanakan rapat dengan santai mungkin akan jadi pilihan. Tetap berada di sana dan mendengarkan semua pandangan. Mungkin ini ada yang jawab di kolom chat ya. Mungkin yang C kurang tepat. Karena kita hanya ya mendengarkan saja. Kita tidak ada tindakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Maka B itu bukan jawaban. C bukan jawaban. Tetap mendengarkan pendapat secara konstruktif. Nah, ini hati-hati. Memberikan pendapat secara konstruktif yang membangun. Bagaimana caranya supaya dapat solusi yang terbaik, yang supaya tidak terjadi perpecahan. Walaupun sekarang ada pertengkaran, dia terus berusaha memberikan pendapatnya secara konstruktif, yaitu pendapat yang membangun, mencari solusi yang terbaik. Ini bisa kita perhitungkan teman-teman. Yang E, memberikan ulasan positif dan negatif. D dengan E itu mirip. Tetapi E itu memberikan ulasan yang positif yang bagus, tapi E itu kurang negatif itu kurang bagus gitu. Nah, D itu bagus, konstruktif membangun ya, bisa membangun. Kalau sedang terjadi pertengkaran, kita kasih ulasan negatif itu akan memperkeruh suasana. Maka E kita nggak pilih. Maka jawaban antara B dengan D, teman-teman. Boleh komen sekali lagi jawabannya apa? Oke, kita perdalam lagi. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah sikap yang tepat mencerminkan nasionalisme. Bagaimana kita sama-sama saling membangun, memberikan saran terbaik ya, yang memberikan kontribusi yang pendapat yang bersifat konstruktif, artinya membangun, mencari solusi bersama, saling menghormati di sini ya. Nah, ketika kita menegur agar panitia melaksanakan rapat dengan santai, ini kesannya ya dia ya belum menyelesaikan permasalahan ya. Mungkin sifatnya ini menenangkan tetapi belum menyelesaikan permasalahan. Seharusnya ya dia bisa memberikan lebih aktif lagi. Kalau ini kurang aktif. Nah, sedangkan ini lebih aktif, yaitu memberikan pendapat secara konstruktif yang membangun. Dalam situasi di mana terjadi pertengkaran karena perbedaan budaya dan pandangan, itu sikap yang mencerminkan nasionalisme adalah tetap memberikan pendapatnya. Dia tetap berbicara, memberikan pendapat secara konstruktif, yaitu membangun. Nah, sikap ini menunjukkan keberanian dan komitmen untuk berkontribusi untuk mencari solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak, sambil tetap menghargai keberagaman pandangan. Nasionalisme dalam konteks ini mencakup semangat untuk mempersatukan. Kita coba konstruktif, membangun, mempersatukan berbagai elemen masyarakat dan mendorong dialog yang produktif ya untuk mencapai kesepahaman. Ini yang lebih aktif, lebih baik, teman-teman. Berarti tergocek ya di nomor 2 ini ya, di nomor 2.
Opsi A tadi enggak, opsi B ya yang menegur panitia melaksanakan rapat dengan santai meskipun bertujuan meredakan, tetapi secara langsung menyelesaikan permasalahan dan tidak mendorong dialog yang konstruktif tadi. Nah, maka jawaban yang paling tepat, jawabannya yang di hots banget soalnya. Mantep banget sih. Oke, masih banyak soal-soal terbaru nih. Soal-soal nanti terbarunya udah aku letakin di buku ini. Jadi soal-soal terbaru ini udah ada di buku Alphais yang cetakan ke-9 ya. Cetakan 8 udah 1 bulan yang lalu udah habis, kelas online-nya juga udah selesai teman-teman. Ini cetakan yang terbaru nanti aku jelasin karena banyak banget bonusnya. Oke, kita lanjut. Nomor 3 juga merupakan soal yang langsung dikirim dari peserta yang sudah tes di seluruh Indonesia dan juga tim Alphais ya teman-teman ya. Oke, ini hot banget juga teman-teman. Sila ketiga, Pancasila berbunyi, Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Pernyataan berikut yang paling mencerminkan penerapan. Yang paling mencerminkan. Berarti kemungkinan opsi yang lain itu adalah mencerminkan. Tetapi mana yang paling mencerminkan? A. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kesejahteraan nasional. B. Membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. C. Menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di daerah setiap daerah. D. Melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat. E. Mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku dan golongan. Silakan. Awas jangan sampai kegocek ya teman-teman. Silakan komen di kolom chat. Ini lagi live mungkin ya, silakan komen di kolom bagian live-nya kalau sudah kita bahas. Oke, kata kuncinya jelas banget, pernyataan yang paling mencerminkan ya, mencerminkan penerapan sila tersebutnya. Persatuan berarti kan apa? Menempatkan segala kepentingan yang dia miliki, kepentingan kelompoknya ya di bawah, berarti kan yang di atas siapa? Kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara gitu. Itulah untuk mewujudkan persatuan Indonesia, penerapan paling utama gitu teman-teman. Nah, berarti mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. Nah, maka ini yang terbaik, yang A ya. Oke. Membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ini bukan paling mencerminkan. Menghormati perbedaan budaya dan adat itu penting, tetapi tetap yang A itu mewakili semuanya. Melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat, tetap A yang mewakili semuanya. Mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku, tetap A yang mewakili semuanya. Soalnya seperti ini hot ya, tapi nanti akan ada satu jawaban yang paling sesuai dengan permintaan soal. Semangat, sering dilatih. Tryout kita yang tryout ke-10 sudah seperti ini modelnya, dan TO ke-11 juga akan launching. TO 11 itu adalah bonus cetakan ke-9, bonus buku cetakan ke-9. Jawabannya yang A. Lanjut. Soal nomor 4. Nah, Pancasila termasuk soal yang favorit juga teman-teman. Silakan teman-teman boleh komen nanti ya jawabannya apa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang penting adalah persatuan. Dalam situasi saat terjadi konflik antar kelompok masyarakat, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga persatuan? A. Mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan. B. Menghindari kelompok yang berkonflik untuk menjaga ketenangan ya. Ketegangan mungkin ya. Menghindari kelompok yang berkonflik untuk menjaga ketenangan ya. C. Menyampaikan aspirasi melalui media sosial dengan harapan didengar oleh pihak terkait. D. Mengajak tokoh masyarakat untuk menjadi penengah dari permasalahan. Atau E. Menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terlibat dalam konflik. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen. Hot soalnya, mantep ya. Silakan teman-teman. Kalau sudah, bentar aku mau ngasih tahu dulu. Oh ya teman-teman, nanti bisa belajar lewat TikTok Alphais ya. Teman-teman belajarnya nanti bisa dari video Reels atau video TikTok yang sifatnya videonya terpendek. Ada soal, ada pembahasan, nanti ada tugasnya. Nah, teman-teman juga bakal dapat informasi-informasi penting di situ seputar CPNS juga. Nanti bisa dari TikTokku atau dari Instagramku ya, Febrian Faiz atau Privat Alphais Instagramnya, di situ ada teman-temannya. Cek aja teman-teman, semoga fasilitas ini ngebantu teman-teman. Dan nanti terkait kelas online juga ada di Instagram, teman-teman bisa nanya aja di Instagram. Lengkap, nanti bisa dibantu sama admin, dibantu dibalas ya teman-teman ya. Semangat semuanya. Kita lanjut. Oke, dalam situasi konflik antar kelompok masyarakat, menjaga persatuan adalah prioritas yang paling utama. Tindakan yang paling tepat untuk menjaga persatuan dengan nilai-nilai Pancasila adalah mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan menyelesaikan ya perbedaan tadi. Jadi kita adakan pertemuan bersama secara musyawarah, kita bahas dan selesaikan perbedaan yang ada tadi. Itu merupakan jawaban yang paling baik ya. Pertemuan bersama memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk berpartisipasi langsung dalam dialog terbuka dan transparan. Ini mencerminkan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mendiskusikan solusi yang diterima bersama. Teman-teman, itu jawaban yang paling utama. Jawabannya yang A.
Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Kita lanjut. Selalu di setiap video Al-Faiz ya, aku bacakan testimoni, bacakan pengalaman peserta karena ini penting, ini informasi buat teman-teman yang belum tes. Biar teman-teman tahu, oh ini toh soal-soal yang keluar, modelnya kayak Al-Faiz, modelnya kayak ini, bab ini nggak keluar, bab ini keluar gitu ya. Penting ya. Ada dari Kak Lalu Akbar ya. 446 luar biasa, nilai sangat tinggi di mana tahun ini TWK-nya sangat sulit seperti CPNS 2023. TWK-nya itu pendek-pendek, sangat sulit ya. Sekarang SKD 2024 sudah pakai itu semua. Ya ini teks banget Kak Febri nomor 1 selalu C. Luar biasa. TWK penalaran, cuman kemarin kaget ada satu soal kalau nggak salah bahas wewenang tugas DPR atau MPR. Tim sesuai dengan TWK Faiz lengkap, nggak ada yang out of the box, nggak ada, materinya sesuai dari angka, bilang kecil, bilang oh nih alhamdulillah seperti Al-Faiz ya, luar biasa. Jadi teman-teman bisa jadi patokan, jadi tahu model apa yang harus kita pelajari teman-teman ya. Tenang, aku akan bacakan semua testimoni kalau masih kekejar sebelum tes di Oktober nanti ya. Selamat siang Kak Faiz, saya sudah ujian TWK-nya gede sih, TU-nya sayang sekali kecil ya, TKP-nya gede. Ya, amin, PPI Curug nilainya gede 422, mantap Kak, semangat Kak. Ada Kak Muhanda Malik, ya assalamualaikum. Kak saya dapat nilai 49 ke IPDN, wah luar biasa. Oh ikut kelas online kita sampai F ya sekarang ya, luar biasa Kak ya. Ini kita buka lagi gelombang kesekian karena kemarin udah full, akhirnya aku full satu minggu tuh full ngajar teman-teman semuanya. Semoga ngebantu ya teman-teman, dalam 2 bulan ini aku akan maksimalkan juga waktuku buat teman-teman semua ya, aku prioritaskan sampai kita ada 3 gelombang yang berjalan bersamaan ini ya. Ya D, E, F ini berjalan bersamaan. Semoga teman-teman masih kebagian yang nonton video ini di website Al-Faiz ya. TO-nya sama kelasnya jangan sampai ketinggalan. Kita nggak buka gelombang lagi, udah selesai teman-teman, udah mau tes ya. Jadi teman-teman yang mau join langsung aja. Alhamdulillah Kak, semoga berkah. Aku tunggu semuanya. Oh ya, buku Al-Faiz terbaru. Kita akan 9 itu soal-soal terbaru kayak di video ini udah masuk ke sini semua. Nanti ada labelnya SKD 2024. Nah ini ada bonus ini ya. Teman-teman kemarin minta ini udah aku turutin, minta apa namanya pembatas sudah aku lengkapin. Terus spesial aku tambah juga. Harganya tetap sama. Bonus note buat catatan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Tes seperti ini. Semoga bermanfaat, berkah selalu ya. Alhamdulillah bukunya terlaris nomor 1 ya di toko Orange. Terima kasih teman-teman, semoga berkah selalu. Semoga dengan buku Al-Faiz teman-teman terbantu. Linknya ada di kolom deskripsi. Original ya. Kalau mau klaim kelas online, mau klaim tryout terbaru yaitu TO11 itu adanya di toko terbaru. Toko bajakan kita enggak. Kita tidak terima ya mau klaim kelas online segala macam, enggak ada. Sistemnya kita udah sangat lengkap. Nanti rekamannya Kak, kalau nggak ada kelas online, ada perekaman kelas online itu lengkap, langsung terintegrasi di website privatalfaiz.id. Sorry ini cukup panjang lebar, tapi ini informasi berharga buat teman-teman, harus aku sampaikan. Semoga berkah. Lanjut. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela keberanian melawan penjajah dan dari segala bentuk. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat. D. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. E. Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kira-kira jawabannya apa? Boleh komen teman-teman, silakan. Yang banyak, biar aku tahu teman-teman suka komen siapa. Nanti kalau udah tes, balik lagi ke sini buat komen-komen lagi, kasih kabar terbaik buat Al-Faiz ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lulus semuanya, amin. Jangan lupa aktifin loncengnya kalau udah subscribe biar nanti kalau kita upload video baru nggak ketinggalan. Kita lanjut. Fokus ke alinea 2 itu adalah lanjutan dari alinea pertama. Alinea pertama itu fokus kepada motivasi dasar perjuangan. Alinea pertama juga fokus kepada bahwa kita itu menentang penjajahan yang ada di muka bumi dan kita ingin semuanya itu ya merdeka, nggak ada penjajahan ya. Dan alinea kedua itu adalah lanjutan rasa bangga kita kalau kita sudah merdeka. Dari rasa bangga itu kita isi kemerdekaan dengan segala pembangunan. Untuk apa? Mewujudkan cita-cita. Nah, maka fokus ke alinea kedua itu berkaitan dengan cita-cita. Maka jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman untuk nomor 5? Ciro lupa jawabannya yang C. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur teman-teman. Semangat semuanya, semoga kebagian kelas online dan semoga kebagian pre-order buku. Karena pre-order pertama 5.000, ternyata buku itu baru nyampe. Hari ini video ini dipajangnya, bukunya udah habis lagi. Baru nyampe kemarin, sehari langsung habis teman-teman. Semoga pre-order yang kedua masih kebagian karena itu ada bonus kelas online-nya dan itu terbatas teman-teman. Semoga teman-teman masih kebagian ya, sekali lagi ya. Semangat semuanya, kita lanjut. 16, ini juga model ini keluar. Oke, jadi
Teksnya kurang lebih pasal 14 ayat 2 kemarin ada yang dapat menyatakan bahwa presiden itu memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dari suatu lembaga negara. Dalam konteks era sekarang, bagaimana mekanisme ini berperan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia? A. Pertimbangan MA, B. Pertimbangan DPR, C. Pertimbangan KY, D. Pertimbangan Kemenkumham, E. Pertimbangan KA, Kejaksaan Agung. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen teman-teman? Yuk silakan. Oke, kalau sudah kita bahas. 14 ayat 2 itu berkaitan dengan presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan dari suatu lembaga, yaitu lembaga yang diminta adalah, kita bisa cek di sini, mekanisme ini berperan penting dalam menjaga keadilan hukum di Indonesia dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak dilakukan secara sepihak oleh presiden. Pertimbangannya itu adalah pertimbangan DPR memberikan lapisan transparansi dan akuntabilitas karena DPR merupakan representasi rakyat atau perwakilan dari rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan umum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, sekali lagi ya, semangat buat kalian semuanya. Semoga yang nonton Alfaiz bisa keterima sebagai ASN tahun ini, amin. Jangan sampai teman-teman nanti bingung belajarnya dari mana. Model-modelnya sudah seperti yang udah aku sampaikan. Semoga teman-teman mengetahui, oh ini loh model yang harus aku pelajari dan aku harus menguasainya. Semangat ya, lanjut. Oke, aku tunggu testimoni terbaik teman-teman. Dan jika teman-teman punya soal terbaru yang bisa di-share ke kami, silakan, kita akan tambah buat membahas soal-soal di YouTube atau mungkin di kelas online teman-teman. Oke, selamat mempelajari buku kita yang terbaru. Isinya sangat lengkap. Nanti mungkin aku review di medsos, di TikTok atau di IG ya. Semangat buat semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Sampai jumpa teman-teman. Semangat selalu.